Bismillahirrahmanirrahim. Akan kita memelihara kita, mengatur kita, memberikan rezeki kepada kita, yang tiada sesembahan yang hak disembah melainkan Dia semata, yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan, keistiqomahan, kesabaran di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga Allah lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabah, penyakit. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu, ikhwan, akhwat, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalats Surabaya yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita, atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingganya kita masih diberi kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mubarakah ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Kewajiban kita salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan thalabul ilmi yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun yang perempuan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dapat menambah iman, dapat menambah ketakwaan kita, dapat menambah ilmu, wawasan kita, dan dapat mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Amin ya rabbal alamin. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih dalam pembahasan tafsir dari surah Al-Mutaffifin, dan kita belum menyelesaikannya. Terakhir kemarin kita membahas tafsir dari ayat yang ke-18 sampai dengan 28. Betul ya? Betul. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang terakhir, ayat yang ke-36. Saya akan talqin terlebih dahulu, panjenengan ikuti agar kita mendapatkan pahala yang besar serta keberkahan dari bacaan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu
وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Barakallahu fikum. Mudah-mudahan panjenengan semua dan kita semua mendapatkan pahala yang besar atas bacaan kita dan mendapatkan keberkahan dari bacaan kita. Silakan dibaca terjemahnya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka, yaitu orang-orang yang beriman, melintas di hadapan mereka, mereka saling mengejekkan di depan matanya. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman yang tertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas tipan-tipan melepas pandangan. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka berbuat? Barakallahu fikum. Silakan dibaca tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala lamma dzakara ta'ala jazaa'al mujahidina wa jazaa'al mu'minina wa dzakara ma bainahuma min at-tafawut al-'azim. Akhbara anna al-mujahidina kanu fi dunya yaskharuna minal mu'minin wa yastahzi'una bihim wa yadhakuna minhum wa yataghawazuna bihim 'inda mururihim 'alayhim ihtiqaran lahum wa izdira'an. Fama'a hadha tarahum ma'inin la yaqulu khawfu ala balihi
المنافقين. وهذا وهذا من أعظم ما يدل الاعتراض أنهم جمعوا بين غاية الرسالة والأمر في الدنيا حتى كأنهم قد جاءهم كتاب من الله وأهله أنهم من أهل السعادة، وقد حكموا لأنفسهم أنهم أهل الهدى وأن المؤمنين ضالون افتراء على الله وتجرؤا على القول عليه بلا علم. lanjut. Qala ta'ala وما أرسلوا عليهم حافظين أي وما أرسلوا كلاء على المؤمنين مرسلين بحفظ أموالهم حتى يحرصوا على ربهم بالجلال فما هذا منهم إلا تألق وعناد وتلاوة ليس له مستند ولا برهان ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم. Qala ta'ala فاليوم أي يوم القيامة الذين آمنوا والكفار يضحكون حين يرونهم في غمرات العذاب يتقلبون فقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون والمؤمنون في غاية الراحة والطمأنينة على الأرائك وهي السرر المزية ينظرون إلى ما أعده الله لهم من نعيم وينظرون إلى وجه ربهم الكريم. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أي هل جوزوا من جنس عملهم؟ fakama wahiku sudah. Cukup dulu ya. Tapi sambil dicari. Nah, barakallahu fikum. Ayat yang ke-29. Lamma dzakara ta'ala jazaa'al mujrimina wa jazaa'al mu'minina wa dzakara ma bainahuma minat tafawutil 'azimi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menyebutkan balasan orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang berdosa, dan juga menyebutkan balasannya orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada perbedaan yang besar antara keduanya, antara balasannya orang yang mujrimin dengan balasannya orang mukminin. Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan pada penjelasan ayat-ayat sebelumnya bahwasanya orang-orang yang mukminin atau abror, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin, sedangkan balasannya orang-orang yang mujrimin, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin ya. Jadi kalau abror, orang-orang yang beriman, itu catatan amalnya ada di illiyin, sedangkan orang-orang yang mujrimin atau fujar itu catatan amalnya di sijjin. Sudah dijelaskan perbedaan yang sangat nyata, yang sangat jelas antara yaitu balasan terhadap mukminin dan mujrimin. Kemudian akhbara annal mujrimina kanu fid dunya yaskharuna bil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, memberitakan bahwasannya orang-orang mujrimin, orang-orang yang suka berbuat dosa, dulu ketika di dunia mereka yaskharuna bil mu'minin wa yastahzi'una bihim. Mereka suka membanggakan diri, sombong di hadapan orang beriman, dan mereka suka mengejek, suka memperolok-olok orang beriman dulu di dunia ya. Orang-orang mujrimin ini di dunia sukanya
sombong kepada orang-orang yang beriman, suka mencibir, suka mengolok-olok, suka mengejek orang-orang yang beriman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kebiasaan orang kafir dulu. Ya, mereka suka mengejek, mengolok-olok, mencibir Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang beriman, yang bertauhid, yang melakukan amal solih. Mirisnya di masa kita sekarang, yang mencibir atau yang mengejek atau yang mengolok-olok orang yang beriman bukan lagi hanya orang kafir saja, tapi dari kalangan orang Islam juga. Ini adalah satu yang memprihatinkan. Banyak orang yang mengaku Islam tapi mengejek orang yang mengamalkan sunnah. Banyak orang yang mengaku Islam tapi merendahkan atau mencibir, nyinyir kepada orang yang mentauhidkan Allah, dan seterusnya. Yabhakun minhum fayataghamazuna bihim 'inda mururihim 'alaihim. Mereka, orang-orang mujrimin itu, mentertawakan orang-orang yang beriman, dan mereka yataghamazun, saling mengedip-ngedipkan mata, inda mururihim 'alaihim, ketika mereka melewati, ya, yaitu ketika mereka orang yang beriman itu melewati mereka, orang-orang mujrimin. Kalau ada orang-orang beriman lewat, ini orang-orang segerombolan orang-orang kafir ini suka mengedip-ngedipkan matanya, bukan kelilipan ya, tapi apa? Merendahkan. Nah, merendahkan, nyinyir, ya, mentertawakan, yadhakun wa yataghamazun, mentertawakan, ditertawai. Ya, orang-orang yang beriman dulu itu ditertawai. Ya. Ini satu yang sudah biasa. Dari dulu orang yang beriman itu sudah mendapatkan ujian seperti ini, diuji mentalnya. Ya. Kalau cuma sekedar ditertawai, kemudian apa, dikedip-kedipkan mata oleh ya musuh kita, kita sudah nyerah. Ya. Ini perlu diperkuat kembali mental kita, karena dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sudah diseperti itu kan. Jadi ketika mereka lewat di hadapan orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir itu mentertawakan, mengedip-ngedipkan mata mereka. Ya. Yang miris, ya, di masa kita sekarang orang Islam melakukan seperti itu terhadap orang-orang Islam juga yang taat. Umpama ada orang jenggotan lewat, wah, itu kayak kambing diketawai. Umpama ada orang cadaran lewat, itu kayak ninja diketawai. Umpamanya orang pakai celana cingkrang, itu orang kayak mau ke sawah, kebanjiran, diketawai, nyinyir. Ini yang tertawa, yang nyinyir, yang kedip-kedip mata siapa? Orang Islam. Nah, barakallahu fikum. Ini adalah suatu yang miris ya. Karena yang seperti ini ternyata dilakukan oleh orang Islam. Kalau dulu itu orang-orang kafir terhadap Rasulullah dan para sahabat. Yataghamazuna bihim 'inda mururihim 'alaihim ihtiqaran lahum wasdira'an, dalam rangka merendahkan dan meremehkan. Ya. Biasa ya, kedip mata itu memang tujuannya merendahkan dan meremehkan. Ya. Jadi ada rasa sombong ya dari dirinya sehingga dia mentertawakan, mengedipkan mata, meremehkan amalan orang lain.
Wa ma'a hadza tarahum mutma'innina, dan dalam hal ini kamu melihat mereka itu tenang-tenang saja. Jadi mereka itu mentertawakan orang-orang beriman itu dalam keadaan tenang-tenang saja, merasa wis pokoknya mereka lah yang benar. Jadi mereka mentertawakan tuh lepas, los. Jadi mereka nyinyir kepada orang beriman tuh benar-benar puas begitu. Jadi mutmainnin, mereka tenang-tenang saja. Jadi sudah yakin dengan dengan sikap mereka. La yaqturul khaufu ala balihim, tidak terbesit sedikit pun rasa takut ya pada diri mereka itu. Jadi mereka mentertawakan orang beriman itu tidak takut ya, karena sudah merasa benar begitu. Ya, hati-hati kalau sudah dalam tahapan atau tingkatan seperti ini, hati-hati ya, bisa jadi hatinya sudah mati ya, mentertawakan orang yang benar, malah senang, malah tenang-tenang saja. Wa hadza ashaddu ma yakunu minal iltirari, dan ini adalah paling besarnya yaitu bentuk ketertipuan, iltirar. Jadi mereka sudah tertipu sebenarnya. Kalau dulu orang kafir kepada Rasulullah ya seperti itu. Mereka sebenarnya tertipu. Mereka merasa benar, Rasulullah dan para sahabatnya dianggap salah. Mereka tertipu. Ya. Di masa kita juga tidak menutup kemungkinan orang-orang seperti ini masih banyak. Ya. Ini adalah orang-orang yang iltirar, asyaddu ma yakunu minal iltirar. Ini adalah paling besarnya ketertipuan. Jadi mereka itu dalam keadaan tertipu. Annahum jama'u baina ghayatil isaati wal amni fid dunya. Mereka mengumpulkan antara puncaknya isaah, puncaknya perlakuan buruk, wal amni, dan rasa aman fid dunya, di dunia. Di sisi lain mereka berlaku buruk terhadap orang beriman, di sisi lain mereka merasa aman. Ini adalah suatu ketertipuan yang sangat besar. Jadi mereka merasa aman-aman saja, padahal mereka telah melakukan keburukan terhadap orang yang beriman. Ini adalah sikap yang salah ya. Biasanya orang yang melakukan keburukan itu merasa tidak aman. Biasanya seperti itu. Orang yang melakukan kejahatan, keburukan, kejelekan kepada orang lain itu biasanya merasa tidak aman, tidak nyaman-nyaman saja. Ini merasa nyaman-nyaman saja, tenang, seperti di zona aman gitu. Ya. Mungkin juga alasannya ya mayoritas begitu. Dulu orang-orang kafir itu mayoritas. Ya. Ketika mengganggu Rasulullah dan para sahabatnya merasa mayoritas sudah benar. Ya. Maka seperti mereka berada di zona aman. Ya. Ini hati-hati. Ini adalah ketertipuan yang besar. Hatta ka'annahum qad ja'ahum kitabun min indillah atau minallah wa ahdun. Sehingga seakan-akan mereka itu sudah seperti telah datang kitab catatan kepada mereka dan janji Allah kepada mereka bahwasanya mereka itu adalah ahli surga atau berada dalam kebenaran. Jadi seakan-akan mereka itu sudah ada jaminan bahwasanya mereka itu dalam kebenaran dan pasti masuk surga, dan selainnya yaitu orang beriman itu sebaliknya dianggap apa? Yang salah dan yang masuk neraka. Annahum min ahli sa'adah. Jadi mereka mengira bahwasanya sudah ada janji dari Allah bahwasanya mereka termasuk golongan ahli sa'adah, yaitu orang yang bahagia. Wa qad hakamu li anfusihim annahum ahlul huda. Mereka telah menghakimi diri mereka bahwasanya mereka adalah berada di atas petunjuk, termasuk ahlul huda. Ya, ini klaim mereka. Mereka mengira dan menganggap bahwasanya mereka lah yang ada di atas petunjuk. Wa annal mu'minina dhalluna,
dan mereka menganggap bahwasanya orang berimanlah yang dalam keadaan tersesat. Nah, ini kan kebalik. Ini pikiran mereka, perasaan mereka seperti itu. Jadi sudah menyatu di hati mereka, di otak mereka, bahwasanya merekalah yang ada di atas petunjuk dan orang mukminlah yang sesat. Ini kan ngeri ya. Jadi mereka itu pede di atas kesesatannya itu ya. Sudah ya terbalik ya, sudah tertutup hatinya. Kesesatan dianggap al-haq, al-haq dianggap apa? Kesesatan ya. Ini ngeri ya. Iftira'an 'ala Allah, mereka telah berdusta mengada-ada atas nama Allah ya. Jadi pengakuan mereka itu adalah iftira'an 'ala Allah wa tajarrahu 'ala al-qawli 'alaihi bila ilmin, dan mereka telah berani berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ya, mereka menganggap dirinya sudah dalam kebenaran dan mereka nisbatkan kepada Allah ya, bahwasanya seakan-akan Allah sudah menetapkan mereka di atas petunjuk, dan sebaliknya orang-orang berimanlah yang di atas kesesatan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma ursilu alaihim hafidhin, mereka orang-orang kafir itu tidak dikirim atau diutus alaihim atas orang-orang yang beriman itu hafidhin. Hafidhin yaitu menjadi penjaga. Orang kafir itu Allah ciptakan bukan untuk jagain orang yang beriman, ngawasi orang beriman, delii orang yang beriman. Tiap hari orang yang beriman itu dilihat, diperhatikan, dicari-cari kesalahannya dan seterusnya. Ai wa ma ursilu wukala'a 'alal mu'minina mulzimina bihifdzi a'malihim. Mereka orang yang kafir itu, orang-orang mujrimin itu tidak diutus sebagai penjaga terhadap orang yang beriman, yang ditugasi untuk menjaga amal-amal orang yang beriman. Tidak. Ini orang kafir dikatakan seperti ini oleh Allah. Wa ma ursilu 'alaihim hafidhin. Ya. Kata para mufassir, apalagi orang yang beriman tidak ditugaskan atau tidak diutus untuk menjaga amal-amal saudaranya ya. Jadi lebih baik kita menjaga amal-amal kita sendiri ya. Orang kafir dulu kebiasaannya itu memperhatikan, delii orang yang beriman. Kalau ada orang beriman taat itu diperhatikan, diketawai, dikomentari, dibicarakan di belakang. Begitu, itu kebiasaan mereka. Ya. Itu kebiasaan orang kafir. Kalau ada orang beriman seperti itu, ya, itu meniru tradisinya orang-orang kafir. Ya. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Ya, tidaklah mereka diutus itu untuk menjaga amalnya orang beriman. Tidak, mereka tidak diutus untuk itu. Hatta yahrisu ala ramyihim bid-dhalal, sehingga mereka bersemangat sekali menuduh orang mukmin itu ad-dhalal, sesat. Karena memang jagain orang yang beriman tadi, kemudian mereka bersemangat di dalam mensesatkan orang yang beriman. Wa ma hadza minhum illa ta'annutun wa inadun wa tala'ubun. Dan hal ini ya mereka lakukan itu kecuali karena pembangkangan mereka ya, dan sikap main-mainnya mereka ya, melampaui batas mereka, pembangkangan mereka, dan karena sikap bermain-main mereka. Laisa lahu mustanadun wala burhanun, yang tidak ada sandarannya dan tidak ada buktinya. Jadi mereka menuduh orang yang beriman itu sesat, tidak ada sandarannya, tidak ada buktinya, tidak ada pegangannya. Apa alasannya mereka mensesatkan orang yang beriman? Tidak ada sandarannya, tidak ada alasannya. Itu hanya ta'annutun wa inadun wa tala'ubun, merupakan
bentuk melampaui batasnya mereka, pembangkangan mereka dan sikap bermain-mainnya mereka. Walihada kana jazaohum fil akhirati min jinsi amalihim. Oleh karenanya balasan mereka kelak di akhirat min jinsi amalihim, sesuai dengan amal mereka. Karena mereka di dunia suka apa? Ndelii orang yang beriman, suka ngetawain orang yang beriman, suka ngomentarin orang yang beriman, suka membicarakan orang yang beriman, suka mengedip-ngedipkan matanya untuk orang-orang yang beriman, ya, maka di akhirat kelak Allah balas sesuai dengan perbuatannya dulu waktu di dunia. Qala ta'ala fal yauma, pada hari ini, ay yaumal qiyamah, pada hari kiamat, alladzina amanu minal kuffari yadhakun, orang-orang berimanlah yang akan mentertawakan orang-orang kafir. Karena apa? Karena di dunia orang kafir ini mentertawakan orang beriman. Dibalik oleh Allah, ketika di akhirat orang mukminlah yang akan mentertawakan orang-orang kafir. Ya. Jadi al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatannya. Hina yarawnahum fi ghamaratil azabi yataqallabun. Ketika orang-orang beriman melihat mereka, menyaksikan mereka di dalam liputan azab, mereka bolak-balik di azab. Wa qad dhahaba anhum ma kanu yaftarun. Telah lenyap apa yang telah mereka dulu ada-adakan, yaitu berdusta atas nama Allah. Mereka sudah menuduh orang yang beriman dengan sesat. Itu tuduhan-tuduhan mereka lenyap. Wal mu'minuna fi ghayatir rahati wat tuma'ninati. Sedangkan orang-orang yang beriman berada di puncak roha, puncak istirahat, puncak kenikmatan, wat tuma'ninah, dan puncak ketenangan, dibalik oleh Allah. Dulu di dunia orang kafirlah yang merasa tenang-tenang saja, nyaman-nyaman saja, berada di zona aman. Ya, ketika di akhirat dibalik oleh Allah, orang berimanlah yang berada di puncak kenikmatan dan puncak ketenangan, dan orang kafirlah yang mereka itu berada dalam liputan azab, diliputi dengan azab. Mereka dibolak dibalik di dalam neraka, diazab oleh Allah. Sedangkan orang yang beriman alal araik, berada di atas dipan-dipan. Wa hiya sururul muzayyana. Dipan itu maksudnya adalah ranjang atau tempat tidur yang dihiasi, ada hiasannya. Wallahu a'lam seperti apa. Dan jelas nanti orang beriman itu duduk tiduran di atas apa? Dipan-dipan yang dihiasi oleh Allah. Yang gurun, mereka melihat apa? Ila ma a'addallahu lahum minan na'im, terhadap apa saja yang telah Allah janjikan dari kenikmatan. Mereka melihat apa saja, ya, satu yang nikmat, ya, satu yang nikmat. Apa saja yang nikmat itu mereka bisa melihatnya. Kesenangan-kesenangan itu mereka bisa menyaksikan. Wa yanzuruna ila wajhi rabbihimul karim, dan mereka juga dapat melihat wajah Allah yang maha mulia. Ini adalah puncak kenikmatan dari kenikmatan di dalam surga. Yang paling besar adalah memandang, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman melihat, memandang wajah Allah, melihat kenikmatan. Hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang kafir telah diberi ganjaran atas apa yang mereka
kerjakan. Ai hal juzu min jinsi amalihim. Ya. Sungguh mereka telah diberi balasan sesuai dengan amal mereka. Jadi mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala setimpal dengan apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Ya, persis ya. Yang mana mereka ya telah berbuat zalim kepada orang-orang yang beriman, maka ketika di akhirat Allah balas setimpal. Bahkan di dalam riwayat lain dijelaskan juga oleh Abu Shalih bahwasanya nanti orang-orang beriman itu ngetawain atau mentertawakan orang-orang kafir itu. Orang kafir itu ketika melihat surga dibuka berusaha untuk menuju surga. Ketika melihat neraka dibuka, mereka berusaha keluar dari neraka dan ingin masuk ke dalam surga. Tapi ketika mereka berada di pintu neraka itu ditutup oleh Allah. Orang beriman melihat ya bahwasanya mohon maaf diprank orang kafir ini. Ketika mereka mau keluar dari neraka karena pintu nerakanya terbuka, tidak jadi keluar, ditutup lagi pintu neraka itu. Dan ditutup juga pintu surga itu. Akhirnya mereka tidak jadi. Ketika itu orang-orang beriman itu ketawa. Salah enggak Pak? Salah enggak orang beriman ketawa? Ya enggak. Di surga jenengan mentertawakan orang kafir itu di surga itu hak panjenengan. Asal masuk surga dulu. Ya, asal masuk surga dulu. Kalau sekarang nggak usah ngetawain orang kafir. Ya, biar kita yang diketawain enggak apa-apa. Tapi kalau di surga itu sudah hak kita. Dan itu suatu yang otomatis. Saya sendiri ketika baca riwayat tersebut ya ketawa gitu. Ada orang kafir ya dibuka pintu neraka itu, ketika ada di pintunya ditutup, tidak jadi keluar. Ya. Kasihan panjenengan, masih sempat kasihan. Kalau melihat kekufurannya kepada Allah, kita jadi tega. Kita tidak teganya ketika di dunia. Kita pengennya mereka itu sama-sama bersama kita masuk Islam, mukmin, sama-sama masuk surga. Ya. Tapi kalau di akhirat ya percuma, tidak ada tega percuma. Ya. Fakama dhahiku fid dunya minal mu'minina, ini belum dibaca ya? Belum. Fadhal Ustaz, dibaca Ustaz. Fakama dhahiku fid dunya minal mu'minina wa rahmatu fid dalal yahshal mu'minuna minhum fil akhirah wa ra'ahum fil adabi wan nakali alladhi huwa uqubatul ghayyi wal jalali. Na'am suhu ma kanu yaf'alun adlan min Allah wa hikmatan wallahu alimun hakim. Barakallahu fikum. Fakama dhahiku fid dunya minal mu'minina wa ramauhum bid-dhalal, sebagaimana mereka orang kafir itu ketawa waktu di dunia terhadap orang beriman dan mereka menuduh orang yang beriman itu sesat, dhahikal mu'minuna minhum fil akhirati hina ra'awhum fil adabi wan nikal. Sebaliknya ketika di akhirat orang yang beriman akan mentertawakan mereka orang-orang kafir itu sebagaimana ya, maka orang-orang beriman itu kelak di akhirat akan mentertawakan orang-orang yang kafir itu ketika melihat orang kafir itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diazab itu tertawa orang beriman ya melihatnya. Alladzi huwa uqubatul ghayyi wad dhalal, yang mana itu adalah balasan atau hukuman atas ya penyimpangan dan kesesatan mereka. Na'am tuwibu ma kanu yaf'alun, iya mereka diberikan balasan atas apa yang mereka kerjakan, adlan minallahi wa hikmatan, sebagai bentuk keadilan
dan hikmah kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun hakim. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi jelas sekali bahwasannya mereka orang-orang kafir itu mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan waktu di dunia. Setimpal, selaras, persis ya. Allah yaitu balas sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah, bagi kita hendaknya orang-orang yang beriman bersabar ketika di dunia mungkin diejek, mungkin dicemooh, mungkin direndahkan, mungkin dizalimi ya. Nanti di akhirat itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan terhadap kita. Jadi di dunia bukan kewajiban kita untuk membalas mereka dengan keburukan. Bukan tugas kita. Umpamanya ada orang kafir ya, atau orang yang mujrimin mencemooh kita balas mencemooh. Ini salah. Ya. Kalau kita ikut mencemooh, apa bedanya kita dengan mereka? Mereka mendolimi kita, lalu kita balas mendolimi mereka. Ya nanti tidak terjadi ini. Ya, tidak terjadi ayat ini nanti pada kita kalau kita membalas kedoliman dengan kedoliman. Ya. Lalu kita nanti di akhirat nuntut, ya Allah, dia telah ya melakukan ini dan ini kepada saya. Ya tidak dibalas oleh Allah karena kita juga dolim kepada dia. Maka hal tersebut bisa terjadi, balasan hal tersebut bisa terjadi ketika kita sabar di dunia sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya bersabar di dalam menghadapi gangguan orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Jika ada pertanyaan nanti setelah adzan, fadhol diadzani dulu. Baik, monggo ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang tadi Pak Ustaz menjelaskan tentang orang-orang muslimin yang menolak orang abroad mukmin. Terus Pak Ustaz membandingkan dengan zaman sekarang, bukan orang-orang kafir yang menolak, tapi orang-orang sesama muslim juga yang menolak kita kan? Maksudnya orang-orang sunnah itu. Yang saya tanyakan, apakah dosa dan siksaannya itu sama bagi mereka, orang-orang muslimin dan orang-orang muslim yang menolak itu bangsa. Terus yang kedua, tadi Pak Ustaz menjelaskan tentang orang-orang mukmin atau orang-orang abdul itu mentertawakan orang-orang muslimin. Dan saya tanyakan, apakah besok di akhirat orang-orang yang diolok itu bisa berkomentar, maksudnya bisa ngomong. Kemarin dulu saya bilangin kenapa tak turun gitu. Tambah orang maksudnya itu apa bisa berkomentar dengan mereka, Ustaz? Jasa rumah itu. Wa iyyakum barakallahu fikum. Ya, baik, barakallahu fikum. Pertanyaan pertama tentang adanya orang-orang Islam yang mengolok-olok orang Islam. Ya. Adanya orang Islam, ya, ini Islam agamanya, bukan kafir ya, tapi Islam memperolok-olok atau mengolok-olok, mengejek atau mentertawakan orang yang taat, orang yang
berusaha menegakkan tauhid, orang yang berusaha mengamalkan sunnah. Taib, barakallahu fikum. Bagaimana hukum mereka ini? Secara pribadi mereka muslim, ya, mereka muslim tapi mengolok-olok, ya, muslim lainnya karena melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengolok-olok Rasul, mengolok-olok syariat ini adalah bentuk kekufuran. Mengejek, cibir, merendahkan, ya, terhadap Allah, bermain-main, gurau, ya, terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Rasulullah, terhadap syariat Islam ini, maka ini adalah bentuk kekufuran. Mana dalilnya? Dalilnya dalam surah At-Taubah ayat 65 insyaallah. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'abu. Ya. Ketika ditanya kepada mereka itu, orang-orang munafik itu yang ngejek Nabi gendut, buncit, pengecut itu. Nabi kan dituduh apa, diejek. Nabi itu buncit, pengecut. Ya. Ketika ditanya kepada mereka itu, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'abu. Kami hanya apa? Nakhudu wa nal'abu. Kami hanya gurau kok. Kami hanya apa? Main-main saja. Ya. Terus selanjutnya ayat yang ke-66, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tahzi'un. Katakanlah, apakah kalian itu senda gurau atau bermain-main tentang Allah, tentang ayat-ayat Allah, tentang rasul-rasul Allah? Ya. La ta'tadiru, ya, jangan kalian minta udzur. Ya. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah apa? Setelah keimanan kalian. Ya, betul ya. Ada di dalam surah Taubah ayat 65-66. Ini adalah sifatnya orang-orang munafik dulu yang suka mengejek, ya, mentertawai, ya. Jadi ngakunya Islam tapi apa? Mengejek orang Islam. Ngakunya mukmin tapi di belakang mereka, ya, nyinyir kepada orang Islam, nyinyir kepada Rasulullah, nyinyir kepada para sahabat, ya. Di masa kita sekarang jika ada orang yang seperti ini, maka kita katakan ketika mereka itu melakukannya dengan sadar, melakukannya memang sudah tahu atas perbuatan mereka itu, bahwasannya mereka sudah tahu akan ilmunya, mereka sudah tegak hujjah kepada mereka, bahwasannya yang telah diamalkan oleh saudaranya itu adalah amalan-amalan yang ada syariatnya, ada sunnahnya. Kemudian mereka olok-olok dengan sadar, tanpa paksaan. Maka ketahuilah perbuatan mereka ini adalah kekufuran. Olok-oloknya mereka itu kekufuran, bentuk kekufuran. Bahkan bisa mengeluarkan dirinya dari Islam kalau tidak bertaubat. Ya, jadi hati-hati, ya, memperolok-olok Allah, memperolok-olok ayat-ayat Allah, memperolok-olok Rasul, memperolok-olok syariat ini, bermain-main, ya, gurauan, meskipun niatnya gurauan. Nggak ada gurauan dalam, ya, dalam hal nama Allah, dalam hal syariat ini tidak boleh. Jadi syariat ini tidak boleh dibikin gurauan, tidak boleh dibikin guyonan, ini tidak boleh.
Apalagi beneran, guyonan saja tidak boleh, apalagi beneran ngejek. Ya. Lebih-lebih tidak boleh. Ini adalah perbuatan kufur. Maka kalau pertanyaan selanjutnya adalah tadi, apakah sama ya orang Islam yang mentertawakan orang Islam lainnya dengan adabnya orang kafir yang mentertawakan orang Islam? Apakah nanti disamakan? Taib wallahu a'lam. Kalau orang Islam tadi yang mentertawakan orang Islam lainnya ini tidak bertaubat dalam ya perbuatannya, dan sudah disampaikan masih tetap ya mengejek, tetap berada di atas kekufurannya itu, maka hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan dia bertaubat, mudah-mudahan dia tetap dalam keislamannya. Jadi memang mungkin ngejeknya itu karena kejahilannya. Kita doakan, kita beri uzur ya, selama dia muslim. Namun tetap dia mendapatkan hukumannya. Ya, hukumannya seperti apa wallahu a'lam, tapi dia tetap Islam. Tapi kalau dia telah ditegakkan hujah, masih ngeyel, sudah dikasih tahu ini loh ada sunnahnya, kamu kok ejek, Rasulullah itu loh jenggotan. Ya, ini kalau masalah yang ini loh ya. Umpamanya yang diejek masalah jenggot, Rasulullah loh jenggotan. Umpamanya yang diejek masalah celana cingkrang, Rasulullah loh celananya cingkrang, sarungnya cingkrang di atas mata kaki. Kalau yang diejek itu masalah cadar, istrinya Rasulullah itu cadaran, ditutup mukanya. Kalau yang diejek umpamanya masalah rajin sholat berjamaah, para sahabat loh, itu semuanya menegakkan sholat berjamaah. Jadi orang ke masjid dikomentari, orang melakukan ini dikomentari. Ini ya persis wa ma ursilu alaihim hafidhin, itu kebiasaan orang kafir dulu, mendelii orang beriman. Sekarang kalau ada seperti itu berarti dia melakukan tradisinya orang kafir. Ya. Jadi adapun kalau dia nanti di akhirat oleh Allah dianggap sebagai orang yang kufur, yang kafir, maka hukumannya sama seperti orang kafir. Tapi ketika dia masih statusnya muslim, ya dia dihukum sesuai dengan amalannya itu. Ya, sesuai dengan amalannya itu, namun tidak sama seperti orang kafir. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang kedua ya. Yang kedua apa lupa saya? Bisa orang yang di surga itu Oh iya. berkomentar. Iya. Apakah orang yang di surga itu bisa berkomentar atas apa yang telah diadab kepada orang kafir? Nah, sangat bisa, ya, sangat bisa. Jadi memang banyak ayat yang menjelaskan itu. Jadi tanggapan dari orang yang beriman, tanggapan dari Allah, ini loh dulu yang kamu dustakan di dunia. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini loh dulu yang dulu kamu dustakan waktu di dunia. Jadi memang ungkapan-ungkapan seperti itu nanti akan muncul ya dari Allah, dari orang yang beriman. Karena dari dulu orang kafir tidak mau percaya, baru percaya, baru yakin ketika mereka sudah dikubur, sudah di akhirat ya. Jadi telat ya. Jadi ungkapan-ungkapan seperti ini detailnya ini kita tidak tahu nanti ngomongnya seperti apa. Yang jelas ungkapan-ungkapan seperti ini bisa dan boleh dilakukan oleh orang yang beriman, mengomentari orang yang mujrimin, orang-orang yang
kafir, ya. Atau redaksi kalimatnya tidak harus seperti itu, ya. Redaksinya ya sesuai dengan ungkapan masing-masing. Bisa jadi pakai bahasa Jawa, bisa jadi ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang mungkin sampai meso mungkin. Wah, dari dulu kamu rasain ini mungkin. Tidak percaya, sekarang baru percaya. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita tidak menutup kemungkinan ungkapan-ungkapan dengan redaksi yang berbeda itu akan muncul di akhirat. Karena memang itu wajar. Ya, wajar. Sebagaimana orang mukmin itu mentertawakan orang kafir di akhirat itu wajar, karena dijelaskan di sini, ya. Bahwasanya orang yang fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Pada hari ini orang mukminlah yang akan mentertawakan orang kafir. Berarti itu wajar. Dianggap suatu yang boleh-boleh saja, sah-sah saja. Jadi sah, boleh, tidak dianggap sebagai satu kesalahan ketika di akhirat, ya. Maka semua hal yang semisal dengannya atau di bawahnya, kalau mentertawai saja boleh, apalagi di bawahnya hanya komentar, jadi sangat boleh, ya, sangat boleh. Barakallahu fikum. Selanjutnya, Assalamualaikum. ya, kayak kisahnya kalian sendiri. Seseorang itu menertawakan saudaranya yang punya jenggot di pegang-pegang, yang punya jenggot, terus dipegang-pegang, ditawain. Terus akhirnya beberapa tahun kemudian orang yang menertawakan saudaranya itu dia yang melihara jenggot juga, dan nggak tahu dia bertobat atau gimana. Nah itu apakah dosa yang sebelumnya itu otomatis terhapus atau terus dia bertaubat lagi? Kemudian adakah kaum muslimin itu yang tidak bertaubat dan dia tetap menertawakan sampai meninggal? Apakah itu termasuk istighfar sebagai Allah? Barakallahu fikum. Pertanyaannya, ada orang mentertawakan orang jenggotan. Kemudian suatu saat ternyata dia sendiri yang jenggotan. Ya, pertanyaannya ada pertanyaan dari saya. Apakah fulan tadi yang mentertawakan orang jenggotan ini, kemudian dia jenggotan ini, jenggotannya itu karena ikut sunnah Rasul atau ikut tren? Ikut sunnah Rasul. Berarti itu taubatnya sudah. Ini sudah baik. Jangan kita salahkan. Jadi kalau kita salahkan, dulu kamu sudah tak kasih tahu, berarti jenengan yang masalah. Sudah dia dapat hidayah, alhamdulillah, kenal sunnah, alhamdulillah, tidak usah diungkit-ungkit lagi, ya. Jadi tidak perlu juga dibahas lagi, ya. Tidak perlu dicemooh orang yang seperti ini. Jadi juga kita jangan merasa dia itu hidayahnya dari kita, karena hidayah itu dari Allah, ya. Mungkin melalui perantara kita, ya. Atau bisa jadi melalui perantara orang lain, gitu. Jadi mungkin satu ketika dia mengejek jenengan lantaran jenggot panjenengan, dan di waktu yang lain dia mungkin punya masalah, punya apa, ya, di tempat lain, nun jauh di sana, akhirnya dia kenal sunnah, ya. Ya, itu adalah semuanya hidayah dari Allah. Jadi dengan dia dapat hidayah seperti itu, kita juga tidak boleh merasa berjasa, juga tidak perlu menyalahkan orang yang ini, kenapa kok tidak dari dulu, ya. Kalau hidayah itu di tangan kita, ya pengennya dari dulu, kan gitu. Hidayah itu di tangan Allah. Jadi kita tidak perlu merendahkan orang lain. Ya alhamdulillah, kita syukuri. Alhamdulillah saudara, nambah saudara. Terus apa lagi tadi? Ya tadi, kalau ada orang yang mentertawakan seperti itu terus sampai meninggal, apakah itu istidraj? Barakallahu fikum. Kalau ada orang mentertawakan orang yang taat kepada Allah,
mentertawakan orang yang benar, mentertawakan sunnah Rasul, lalu tidak diadab-adab, hidupnya tenang-tenang saja, nyaman-nyaman saja sampai meninggalnya, bukan berarti dia dalam kebenaran. Betul, dalam istidraj, karena bisa jadi nanti ya balasannya dibalas di mana? Di akhirat. Di dunia tidak langsung dibalas. Ya, dia mohon maaf, ada kan orang yang nginjak Al-Quran, ya, itu ya hidupnya tenang-tenang saja ada, sampai mati itu ada. Tapi apakah itu menandakan bahwasanya dia berada di dalam kebenaran? Tidak. Tapi seringnya dibayar kontan oleh Allah. Kalau yang pelanggarannya itu yang fatal, orang penghina Nabi itu biasanya akhir hidupnya itu ngeri. Ya, dan sering kita jumpai ya, pembuat karikatur Nabi yang nyobek Al-Quran, yang membakar Al-Quran itu akhir hidupnya juga ya ngeri, nggak meninggal dengan keadaan yang lumrah, yang semestinya ya. Dan ada juga memang orang yang melakukan penghinaan, pelecehan terhadap Islam, tapi ya sampai akhir hidupnya ya meninggal begitu saja, meninggal biasa ada. Tapi itu betul masuk dalam istidraj. Ada lagi terakhir? Cukup? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum